Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Asmiati SPD, Guru SMK Negeri 2 Bone, di mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika kelas 10 jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Kali ini kita akan membahas bab 4 ya, yaitu teorema rangkaian listrik arus searah atau arus DC. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang hukum Ohm ya. Apakah kalian tahu siapa penemu telepon? Ini dia, ada Alexander Graham Bell dan Antonio Meucci. Penemu telepon yang asli yaitu Antonio ya, lahir di San Frediano pada 13 April 1808. Meucci ini berkebangsaan Itali ya, orang yang pertama menemukan alat komunikasi modern yaitu telepon. Nah, banyak orang yang mengetahui bila penemu telepon itu Alexander Graham Bell. Faktanya bahwa Alexander itu mencontek desain milik Antonio ya, seperti dikatakan pada Kongres Amerika. Dia hanya memodifikasi. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini ya, melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ metode daring ya, dalam jaringan. Kalian peserta didik diharapkan mampu menganalisis rangkaian listrik arus searah ya, menggunakan hukum Ohm ya, melalui penugasan dengan rasa ingin tahu, mandiri, dan gemar membaca selama proses pembelajaran dan bersikap religius, nasional, disiplin, atau berprestasi. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Jika daya lampu sama, apakah lampu berikut menyala sama terang ya? Jika misalnya kita buat rangkaian ya, ada sebuah baterai dirangkai dengan 2 buah lampu, kemudian lampunya disusun seperti ini atau dirangkai seri. Kemudian ada sebuah rangkaian lagi yang dengan sumber tegangan yang sama, satu baterai, kemudian dengan 2 lampu, tetapi perbedaannya bahwa rangkaian yang kedua ini lampunya disusun secara paralel ya. Nah, di sini kesimpulannya bahwa ya, pada rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel, rangkaian tersebut disebut rangkaian seri. Ketiadaan percabangan kabel pada rangkaian listrik seri mengakibatkan aliran listrik akan terputus jika salah satu ujung kabel terputus, sehingga arus tidak ada yang mengalir di dalam rangkaian dan seluruh lampu akan mati. Itu untuk rangkaian seri. Pada rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel, rangkaian tersebut disebut rangkaian paralel. Coba perhatikan, jika ini adalah diibaratkan sebuah kabel dan di sini tidak mempunyai percabangan ya, maka ini disebut rangkaian seri. Bedanya dengan gambar yang kedua bahwa di sini ada percabangan ya, kabelnya memiliki percabangan, maka ini disebut rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel disebut rangkaian paralel. Jika salah satu ujung kabel putus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung dan beberapa lampu lainnya akan menyala. Nah, secara teori bahwa jika di sini putus, maka lampu ini akan tetap menyala jika ada sumber tegangan baterai di sini. Sekarang ya, coba kalian perhatikan lampu-lampu yang terpasang di rumah kalian. Apakah kalian bisa menentukan rangkaian apa yang digunakan? Nah, coba kalian pikir. Sekarang kan kalian sudah bisa menjelaskan mengapa jika kita menekan satu saklar di salah satu kamar, maka lampu-lampu yang ada di kamar lainnya tidak ikut terpengaruh. Oke? Nah, ini rangkaian listrik ya. Jadi kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Nah, di sini misalnya kita ambil contoh rangkaian senter. Ya, mungkin kalian memiliki di rumah ya rangkaian listrik. Ya, contohnya adalah senter.
jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Jadi seperti ini ya. Ada sumber tegangan, baterai 2, kemudian ada lampu. Nah, jadi jika digambarkan dalam sebuah skema atau gambar rangkaian, maka gambarnya akan seperti ini. Ada simbol baterai, ada simbol beban atau lampu. Nah, kemudian rangkaian yang terbuka seperti ini ya, misalnya bahwa belum tidak terhubung ya rangkaian ini, maka yang dia disebut rangkaian terbuka. Nah, jika rangkaian dilengkapi dengan saklar, maka simbol saklar kalian bisa buat seperti ini. Jadi ini adalah gambar atau skema rangkaian listrik yang sederhana. Nah, kalian bisa mengerti. Kita ke hukum Ohm ya. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari di SMP ya, bahwa yang mengemukakan hukum Ohm itu adalah Georges Siemens Ohm ya, fisikawan dari Jerman. Dia mengatakan bahwa ya, isi pernyataan hukum Ohm itu bahwa besar arus listrik ya, ingat arus listrik itu I, yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk rumus ya. Jadi rumusnya seperti ini. Nih. Jadi hukum Ohm ini digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik atau kuat arus listrik dalam rangkaian listrik. Nah, kalian bisa lihat ini gambar rangkaian listrik ya. Resistor ini disebut sebagai hambatan, kemudian V itu sumber tegangan, volt, kemudian arus yang mengalir itu disimbolkan dengan I dan satuannya ampere. Nah, dalam hukum Ohm ya digunakan secara luas dalam rangkaian elektronika dan merupakan hukum yang paling mendasar pada rangkaian listrik. Ya, jadi tolong kalian ingat ketika kalian akan menganalisis sebuah rangkaian ya, rangkaian listrik, maka yang harus kalian ingat penerapan hukum Ohm. Dengan menggunakan hukum Ohm, kita tidak hanya dapat menghitung, tapi juga dapat memperkecil arus listrik, memperkecil tegangan pada rangkaian, dan juga untuk memperoleh nilai resistansi atau hambatan yang diperlukan. Nah, di sini yang harus kalian ingat simbolnya, kemudian satuannya, dan persamaannya. Jadi hukum Ohm itu dibuat persamaannya V atau tegangan itu sama dengan arus dikali dengan hambatan. Ingat, tegangan V itu adalah tegangan, I itu adalah kuat arus, dan R hambatan. Nah, disebutkan di sini bahwa akan ada arus tegangan yang mengalir melalui hambatan dan arus. Untuk grafiknya ini, jadi kenaikan besarnya tegangan ya seiring dengan besarnya jumlah arus dengan resistor yang semakin besar nilainya atau hambatan semakin besar. Oke, seperti ini penerapannya. Ya, ingat ya, ini jika ada sebuah baterai, kemudian akan kita tahu bahwa berapa sumber tegangannya, kita ukur menggunakan voltmeter dengan sumber tegangan 1,5 volt, dan jika dua baterai maka nilai tegangannya sebanyak 3 volt ya, jika diukur dengan menggunakan voltmeter. Nah, hukum Ohm itu kan pernyataannya bahwa besar arus listrik yang mengalir ya, yang melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi semakin besar hambatannya maka semakin kecil nilai arus yang mengalir, tetapi dengan sumber tegangan yang semakin besar. Jadi sesuai dengan hukum Ohm. Nah, misalnya tadi ini pada sebuah rangkaian yang terdiri lampu dan
baterai, lampu yang dinyalakan dengan 1 baterai akan menyala redup, dan lampu yang dinyalakan dengan 3 baterai akan terang karena arus yang mengalir ternyata lebih besar. Jadi semakin besar tegangan atau beda potensialnya, maka semakin besar pula arus listrik yang dihasilkan. Oke, sesuai persamaan hukum Ohm bahwa semakin besar tegangan yang kita berikan, maka semakin besar arus yang akan mengalir. Nah, bola senter ya, ini misalnya tadi yang membawa arus 0,3 ampere bila dihubungkan dengan rangkaian 3 volt, berapa hambatannya ya, berapa hambatan bola senter tersebut ya. Nah, misalnya tadi kita terapkan hukum Ohm ya, V sama dengan I kali R, maka R itu sama dengan V per I. Ingat, ada diagram segitiga hukum Ohm yang sudah pernah Ibu ajarkan untuk persamaan segi persamaan menggunakan segitiga. Nah, jika V yang dicari maka I dikali R. Jika I yang dicari maka V per R, atau jika R yang dicari maka persamaannya adalah V per I. Nah, seperti ini ya, kalian bisa simak. Di sini yang dicari itu adalah R-nya, berarti R sama dengan, kita pakai ini ya, V per I, atau 3 volt dibagi 0,3 ampere. Ingat, ini sudah volt, ini sudah ampere, berarti tidak usah diubah lagi, maka nilainya sama dengan 10 ohm. Ohm ini satuan untuk nilai hambatan listrik ya, oke. Nah, ini rangkaian listrik DC ya. Ingat, jika ada sumber tegangannya seperti ini, berarti ini adalah sumber tegangan DC, kemudian ada hambatan ya, kemudian ada arus. Nah, seperti ini jika dirangkai dengan realitanya, dan ini dengan gambar simbol saja, dengan gambar rangkaian yang digambar dengan menggunakan simbol saja ya, VIR. Ingat ya. Oke, kita ke rangkaian listrik seri. Yang mana yang disebut rangkaian listrik seri? Nah, misalnya tadi sudah ada ya, jika ada R1, R2, dan ada sumber tegangan yaitu baterai. Nah, jika dibuat dalam gambar, maka gambar rangkaiannya seperti ini. Nah, ini beda potensialnya atau tegangannya, kemudian ada arus mengalir dari muatan positif ya, kemudian melewati R1, melewati R2, kemudian kembali ke sini. Nah, untuk ini ya, R1 dan R2 bisa digabung menjadi R ekuivalen atau nilai yang sama, dan namanya R iki. Nah, jadi R1, R2 kita bisa gabung. Oke, seperti ini. Untuk rangkaian pembagi tegangan, untuk rangkaian seri itu disebut rangkaian pembagi tegangan ya. Mengapa? Coba kita lihat secara teori ya, bahwa misalnya ada 3 buah hambatan yang kita rangkai seri dengan sumber tegangan V total, ada I total. Kenapa ada total? Karena kan di sini hambatannya banyak ya. Jadi otomatis ada tegangan totalnya, ada arus totalnya, kemudian ada tegangan yang melewati R1, ada tegangan yang melewati R2, dan ada tegangan yang melewati R3. Nah, kemudian perhatikan bahwa arus mengalir dari sini ya menuju ke sini, maka arus yang mengalir melewati R1, yang akan melewati R1 itu disebut I1, arus 1, dan yang akan melewati R2, I2, yang akan melewati R3 yaitu kita sebut I3. Nah, kita masih ingat diagram segitiga hukum Ohm ya. Jadi rangkaian ini bisa dibuat rangkaian ekuivalen, artinya yang sama, dan R-nya ini kita gabung atau R total ya. Jadi kalau rangkaian seri R1, R2, R3 dijumlahkan, sedangkan arusnya
sama. Jadi arus yang mengalir di sini sama dengan yang di sini dan sini jika rangkaian seri. Ya. V-nya, kemudian tegangannya. Tegangan yang mengalir itu di sini di V1, V2, V3 adalah penjumlahan untuk kemudian di sini adalah V total. Jadi jumlah V1 tambah V2 sama V3 sama dengan V total. Nah, secara teori bahwa untuk rangkaian seri ya, untuk rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagi tegangan. Jadi bisa kita lihat karena V sama dengan I kali R, maka V totalnya itu sama dengan I total dikali R total. Nanti kita bahas R total itu yang seperti apa. Kemudian V1 itu I1 kali R1, V2 itu I2 kali R2, V3 itu I3 kali R3. Oke? Nah, demikian juga untuk V2 ya, I2 kali R2 dan seterusnya. Bisa kalian lihat baik-baik ya. Nah, misalnya rangkaian hambatan listrik seri. Pada rangkaian seri kuat arusnya bernilai sama tetapi tegangannya berbeda-beda. Ya, ingat, arus listrik yang mengalir ini akan sama dan tegangannya akan berbeda-beda. Ya, jadi sudah dilambangkan seperti itu tadi. Ini rumusnya, persamaannya. Berikutnya, kapan yang disebut rangkaian pembagi arus? Yang mana yang disebut rangkaian pembagi arus? Jika rangkaian itu dalam bentuk rangkaian paralel ya. Ingat, ini R1, R2, R3, ini percabangan, maka ini adalah rangkaian paralel dengan sumber tegangan V total dan akan ada arus yang mengalir I total. Oke. Nah, persamaannya berbeda jika rangkaian yang di paralel. Kalau ini untuk R totalnya itu ya, jika ini diekivalenkan atau digabung, maka nilainya R totalnya itu sama dengan 1 per R1, 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya ya. Di sini kan contohnya hanya 3 hambatan. Nah, I totalnya itu bisa dihitung ya. Misalnya berapa arus yang melewati I1 ditambah dengan arus yang melewati I2 ditambah dengan arus yang melewati I3 di sini. Oke? Nah, V totalnya di sini bisa dihitung berapa V1-nya, berapa nilainya. Artinya V total di sini sama nilainya dengan V1, V2, V3 atau tegangan yang melewati R1, tegangan yang melewati R2 dan tegangan yang melewati R3. Seperti itu. Jadi, rangkaian pembagi arus. Ingat, kalau rangkaian paralel itu disebut juga rangkaian pembagi arus. Oke, ini karena arusnya terbagi-bagi. Ini arusnya terbagi-bagi. Jadi karena V sama dengan I kali R, maka V total itu sama dengan I total kali R total. Oke, sama. Jadi V1 sama dengan ya I1 kali R1. Oke, bisa dilihat. Rangkaian listrik paralel, ya seperti ini modelnya. Ini jika ada 2 buah lampu, ini disebut hambatan, misalnya dengan rangkaian baterai, dengan sumber tegangan baterai ya. Di sini ada gambar rangkaiannya, jadi ada R1, R2, kemudian ini ada I1, I2, jadi arus akan terbagi. Oke. Nah, jika hambatannya ini kita ekivalenkan, kita gabungkan, maka dia modelnya akan seperti ini. Nah, ini sama ya, sama model rangkaiannya. Rangkaian hambatan listrik paralel. Jadi modelnya seperti ini ya, ini arus mengalir I1, I2 dan I3. Oke. Rumusnya yang ini. Kemudian yang mana yang disebut hambatan pengganti ya, seperti tadi. Nah, misalnya dalam sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan 12 volt dirangkai dengan 3 buah resistor ya, ada R1,
ada R2, R3 atau R4 seperti ini ya. Berarti akan ada arus mengalir karena ini adalah rangkaian campuran namanya ya. Ini rangkaian campuran. Jadi hambatan penggantinya itu kan bisa diganti dengan hanya satu buah hambatan. Nah, hambatan yang pertama, yang kedua ini dengan 4 ini kan dirangkai seri. Nah, nanti kita lihat ya, coba perhatikan. Ini kita rangkai seri, maka bisa dihitung 2, 4. 2 tambah 4 nilainya 6. Kemudian kita paralelkan dengan 3, ya, dengan rangkaian 3. 6, 3 ini kita paralel. Jadi 1 per R total, 1 per 6 per sesuai rumus tadi ya. 1 per 6 per 1 per 3 atau 1/6 tambah 1/3 sama dengan 1/2. Nah, R ekivalennya itu sama dengan 2 dibagi 1. Jadi seperti ini modelnya. Nih. 1 per 6 tambah 1 per 3. Sama halnya, ingat kalian bahwa bilangan pecahan jika akan dioperasikan dalam bentuk penjumlahan maka penyebutnya harus sama. Nah, ini dikali 2, ini dikali 2, yang dapat ini. Ini dikali 4, ini dikali 4 dapat ini. Nah, penyebutnya sama kan? Nah, 2 tambah 4, 6. Jadi 6 kali Rp sama dengan 12. Ini dikali silang ya, ingat. Nah, Rp sama dengan 12 dibagi 6 dapat 2 ohm. Nah, jadi hambatan penggantinya di sini untuk 3 hambatan ini kita bisa ganti dengan satu resistor dengan nilai 2 ohm. Jadi nilainya ekivalen. Contoh soal perhitungan ya, apabila ada rangkaian ya, ada R1, R2, R3, kita sebut R1 ini nilainya 4 ohm, R2 2 ohm, R2 4 ohm, R3 3 ohm ya. Tegangan sumbernya di sini 12 volt. Tentukan besar tahanan pengganti. Oke, berarti tahanan pengganti atau R ekivalennya ya, kita akan ganti dengan satu resistor saja. Bagaimana caranya? Kita pertama-tama lihat bahwa ini adalah rangkaian seri. Jadi caranya dijumlahkan saja. 4 tambah 4 tambah 3 nilainya 12 ohm. Nah, berapa tegangannya? Jadi kita ambil berapa besar tegangannya ya. Besar tegangannya di sini V sama dengan R1 kali I. Nah, jadi I sama dengan V per R atau 12 volt dibagi 12 ohm yaitu 1 ampere. Jadi V1 itu sama dengan 3 kali 1 ampere. Jadi ingat, tegangan yang melewati R1 ini sebesar 3 volt. Ingat, rangkaian seri itu adalah rangkaian pembagi tegangan. Jadi yang tadinya 12 volt, ternyata yang melewati R1 hanya 3 volt. Dengan nilai I-nya sama dengan 1 ampere. Oke. Jadi ingat, nilai yang arus yang mengalir di sini sebesar 1 ampere. Coba kita perhatikan rangkaian berikut ya. Ini adalah rangkaian gabungan, yaitu rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Bagaimana perhitungan arus dan tegangannya? Perhatikan ya. Misalnya sumber tegangannya di sini yang diberikan itu 12 volt ya. 12 volt. Nah, yang pertama yang akan kita hitung berapa arus yang mengalir melalui RH ini, R2 ohm ya. Hambatan 2 ohm ini. Nah, tegangan 12 volt, jadi arus yang mengalir di hambatan 2 ini atau kita sebut berapa I2-nya sama dengan tegangan dibagi R ya. Tegangan 12 dibagi R-nya itu 2 ohm. Jadi 12 bagi 2 dapat 6 ampere. Jadi arus yang mengalir di 2 ohm itu 6 ampere. Nah, berikutnya jika ini kita serikan ya, kita serikan, maka kita dapat satu nilai hambatan 6 ohm. 2 tambah 4 kan nilainya 6. Oke.
Nah, jika tegangan 12 volt ya, maka nilai arus yang mengalir di R3 atau hambatan 3 ohm ini adalah yaitu 12 dibagi 3 ohm ya, 12 volt dibagi 3 ohm karena V per R. Nilainya 4 ya. Jadi arus yang mengalir melewati hambatan 3 ohm ini adalah 4 ampere. Nah, berapa arus yang mengalir di hambatan 6 ohm? Caranya kita bagi juga 12 volt dibagi dengan 6. Nilainya 2. Jadi arus yang mengalir melewati 6 ohm, hambatan 6 ohm ini adalah 2 ampere. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya ya, I3 4 ampere. Jadi ini ternyata nilainya bahwa I4 itu sama dengan I2 yaitu nilainya 2 ampere. Oke. Kemudian berapa sumber tegangannya yang melewati misalnya hambatan 4 ohm ini? Ingat ini tadi adalah di hambatan 4 ini, maka 2 dikali 4 yaitu 2 ampere yang melewatinya, kemudian dikali dengan 4 ohm. Nah, ingat arus yang mengalir di 4 ohm ini dengan di 2 ohm ini sama ya, sama 2 ampere karena dia adalah seri. Ya, kemudian tegangannya akan berbeda antara V4 dengan V2 akan berbeda, yaitu bahwa tegangan yang mengalir melewati 4 ohm ini adalah 8 volt, yang melewati 2 ohm ini adalah 4 volt, dan yang melewati 3 ohm ini adalah 12 volt. Oke. Semoga kalian bisa memahami. Silahkan baca bukunya sambil dimengerti, sambil ditulis di buku catatannya. Nanti Ibu akan bahas lebih lanjut. Baik, kita sampai ke kesimpulan bahwa hukum Ohm itu menyatakan bahwa besar arus yang mengalir berbanding lurus dengan besar tegangan dan berbanding terbalik dengan tahanannya. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk persamaan seperti ini. Oke? Ini bahwa arus yang mengalir berbanding dengan besarnya nih tegangannya dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Nah, sebagai bahan evaluasi, kalian gambarkan ini, kemudian kalian hitung berapa hambatan total rangkaiannya, hambatan total tegangannya, arus listrik yang mengalir pada R1, kemudian arus listrik yang mengalir pada R2 jika diketahui R1 3 ohm, R2 6 ohm, R3 2 ohm, dan I3 sama dengan 3 ampere. Oke. Nah, yang kedua, coba kalian perhatikan gambar berikut. Rangkaian listrik yang menghasilkan kuat arus listrik sebesar 0,25 ampere yang mana? Ya. Jadi silahkan kalian hitung satu-satu ya. Yang mana yang menghasilkan 0,25 ampere arusnya? Jika di sini ada hambatannya 5 volt, ini hambatan dalam ya, ini tegangannya 5 volt, hambatan dalam ini sebuah baterai. Silahkan kalian gambar, kemudian kalian hitung menggunakan persamaan hukum Ohm. Sebagai penutup, ya saya anggap kalian adalah siswa yang jujur, kreatif, dan gemar membaca. Tetap semangat, sampai ketemu di materi berikutnya. Kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.